Indonesia, negeri dengan budaya yang semarak, pemandangan yang menakjubkan, dan sejarah yang kaya akan kisah kerajaan kuno dan penaklukan kolonial. Selama berabad-abad, negara kepulauan ini telah memikat dunia dengan rempah-rempahnya yang eksotis, menarik para pedagang dan kerajaan. Di antara mereka adalah Belanda, yang menguasai kepulauan Indonesia selama lebih dari 3 abad, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada budaya, bahasa, dan lanskapnya. Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC tiba pada akhir abad ke-16, tertarik oleh perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka mendirikan pos perdagangan, membangun benteng, dan secara bertahap memperluas pengaruh mereka hingga akhirnya menguasai sebagian besar wilayah kepulauan. Rumor tentang harta karun tersembunyi berlimpah, kisah-kisah tentang kekayaan besar yang dikumpulkan oleh Belanda dan disembunyikan di lokasi rahasia di seluruh pulau. Bergabunglah dengan saya saat kita menyelidiki dari misteri yang menawan ini. Menjelajahi lokasi-lokasi legendaris tempat harta karun Belanda konon disembunyikan. Hanya dengan naik perahu sebentar dari kota metropolitan Jakarta yang ramai, terletaklah Pulau Onrust, sebuah pulau kecil yang diselimuti sejarah dan misteri. Onrust, yang berarti kerusuhan dalam bahasa Belanda, sekarang menjadi pulau yang tenang, yang dihiasi dengan reruntuhan yang runtuh, membisikkan kisah-kisah masa lalu yang bergejolak. Saat ini, reruntuhan Onrust berdiri sebagai pengingat yang menghantui kejayaan masa lalunya. Para penyelam yang menjelajahi perairan sekitarnya telah melaporkan menemukan meriam, jangkar, dan artefak lainnya yang tersebar di dasar laut. Di luar hiruk-pikuk kota dan pulau-pulau yang indah, jantung Jawa menyimpan kisah harta karun Belanda. Gunung Salak, gunung berapi megah, diselimuti misteri dan legenda lokal. Gunung ini dipuja sebagai situs suci dan ditakuti karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Legenda mengatakan konvoi truk syarat emas menghilang ke dalam hutan lebat. Beberapa percaya harta itu disembunyikan di terowongan dan bunker rahasia. Pemburu harta karun masih menjelajah hutan lebat, dia menemukannya. Di lepas pantai Tenggara Jawa, tempat Laut Jawa bertemu Samudra Hindia, terletak Nusa Barung, sebuah pulau terpencil dan jarang penduduknya yang diselimuti misteri. Pulau ini, yang ditutupi hutan lebat dan dikelilingi oleh terumbu karang, telah lama dikaitkan dengan legenda harta karun tersembunyi dan kejadian supernatural. Menurut cerita rakyat setempat, Nusa Barung dulunya adalah surga bagi para perompak yang memangsa kapal-kapal yang melewati perairan yang berbahaya. Para perampok ini, konon, mengumpulkan kekayaan besar dalam bentuk emas, perak, dan permata yang dijarah, yang mereka sembunyikan di gua-gua tersembunyi dan ruang bawah tanah di seluruh pulau. Yang menambah mistis pulau ini adalah kisah tentang roh-roh kuno dan penjaga gaib yang melindungi harta karun yang tersembunyi. Terlepas dari lokasinya yang terpencil dan reputasinya yang menakutkan, Nusa Barung menarik banyak pemburu harta karun yang tertarik oleh daya pikat kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah legenda itu benar? Atau hanya dongeng yang diceritakan oleh generasi lampau? Nusa Barung terus memiliki daya pikat yang kuat. Fakta, fiksi, atau cerita rakyat, sifat harta karun yang sulit dicapai. Kisah-kisah tentang harta karun Belanda yang tersembunyi di seluruh Nusantara Indonesia tidak dapat disangkal sangat menawan, memicu impian penemuan dan memicu imajinasi. Namun, memisahkan fakta dari fiksi terbukti merupakan upaya yang menantang. Terlepas dari banyaknya ekspedisi, waktu yang tak terhitung jumlahnya dihabiskan untuk meneliti dokumen-dokumen sejarah dan keyakinan banyak orang yang tak tergoyahkan. Bukti konkret yang mendukung keberadaan harta karun ini tetap sulit dipahami. Sementara Belanda memang mengumpulkan kekayaan yang cukup besar selama pemerintahan kolonial mereka, penting untuk diingat bahwa sebagian besar kekayaan ini diambil dari Indonesia dan dikirim kembali ke Belanda. VOC, meskipun kerajaan perdagangannya yang luas, terkenal karena korupsi dan salah urusnya. Namun, kurangnya bukti konkret tidak mengurangi signifikansi budaya dari legenda ini. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menawarkan gambaran sekilas tentang masa lalu kolonial Indonesia, yang mencerminkan hubungan yang kompleks antara penjajah dan yang terjajah. Legenda dan cerita rakyat, dampak budaya dari harta karun tersembunyi.
Di luar pengejaran kekayaan materi, legenda harta karun Belanda yang abadi memiliki makna budaya yang mendalam di Indonesia. Kisah-kisah ini, yang terjalin ke dalam jalinan cerita rakyat setempat, menawarkan gambaran sekilas tentang masa lalu kolonial negara itu, yang mencerminkan hubungan yang kompleks antara Belanda dan penduduk asli. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat akan eksploitasi dan ketidakadilan yang diderita di bawah pemerintahan kolonial. Harta karun yang tersembunyi melambangkan kekayaan bangsa yang dicuri, representasi nyata dari sumber daya yang disedot oleh Belanda. Yang lain memandang legenda ini melalui lensa yang lebih mistis, menafsirkannya sebagai kisah peringatan tentang keserakahan dan bahaya mengganggu tatanan alam. Terlepas dari interpretasi mereka, legenda ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang warisan kolonialisme yang abadi di Indonesia. Mereka memicu percakapan tentang sejarah, identitas, dan pencarian yang berkelanjutan untuk keadilan dan rekonsiliasi. Penjaga masa lalu melestarikan situs bersejarah Indonesia. Pencarian harta karun tersembunyi meskipun menawan harus selalu dilakukan dengan menghormati warisan budaya dan lingkungan alam Indonesia yang kaya. Situs-situs bersejarah yang terkait dengan legenda ini bukan hanya potensi harta karun, tetapi jendela yang tak tergantikan ke masa lalu, menawarkan wawasan berharga tentang sejarah, budaya, dan kecakapan arsitektur Indonesia. Pulau On Rust, dengan reruntuhannya yang runtuh dan artefak bawah airnya, berdiri sebagai bukti dominasi maritim, perusahaan Hindia Timur Belanda, dan kepentingan strategis pulau itu selama era perdagangan rempah-rempah. Gunung Salak, dengan aura mistis dan hutannya yang lebat, berfungsi sebagai pengingat akan keajaiban alam yang telah memikat imajinasi selama berabad-abad. Melindungi situs-situs ini dari penjarahan, vandalisme, dan potensi kerusakan yang disebabkan oleh perburuan harta karun yang tidak diatur sangatlah penting. Dengan menghormati masa lalu, kami memastikan bahwa situs-situs ini terus menginspirasi keajaiban, memicu rasa ingin tahu, dan memberikan wawasan berharga tentang sejarah Indonesia yang kaya dan kompleks. Melampaui emas dan permata, harta karun sejati. Sementara daya pikat emas dan batu permata tidak dapat disangkal, harta karun Indonesia yang sebenarnya terletak pada warisan budayanya yang kaya, keindahan alamnya yang menakjubkan, dan ketahanan serta kehangatan Murdemesh. Dari candi-candi megah Borobudur dan Prambanan hingga dunia bawah laut Raja Ampat yang semarak, Indonesia menawarkan banyak sekali pengalaman yang melampaui harta benda. Nilai sebenarnya terletak pada membenamkan diri dalam budaya lokal, terhubung dengan orang-orang, dan menghargai keajaiban alam yang membuat negara kepulauan ini begitu unik. Dengan merangkul harta karun Indonesia yang sebenarnya, kita berkontribusi pada bentuk eksplorasi yang lebih berkelanjutan dan bermakna, yang memperkaya baik pengunjung maupun yang dikunjungi. Pencarian berlanjut, ketertarikan yang tak pernah berakhir. Terlepas dari kurangnya bukti konkret dan berlalunya waktu, daya pikat harta karun Belanda yang tersembunyi di Indonesia tetap sekuat sebelumnya. Legenda tetap ada, diturunkan dari generasi ke generasi, memicu impian penemuan dan memicu imajinasi. Para pemburu harta karun, yang dipersenjatai dengan detektor logam, peta, dan tekad yang tak tergoyahkan, terus menjelajahi pulau-pulau, tertarik oleh kemungkinan untuk menemukan sepotong sejarah dan mungkin kekayaan di luar mimpi terliar mereka. Namun pencarian harta karun yang sulit dipahami ini melampaui ranah kekayaan materi. Itu mencerminkan keinginan manusia yang lebih dalam, kerinduan akan petualangan, sensasi hal yang tidak diketahui, dan kemungkinan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Kesimpulan, daya tarik harta karun tersembunyi yang abadi. Legenda harta karun Belanda yang tersembunyi di Indonesia terus memikat dan menggelitik, menawarkan gambaran sekilas yang menggiurkan ke era lampau penaklukan kolonial, petualangan maritim, dan kisah-kisah tentang kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara keberadaan harta karun ini tetap menjadi bahan perdebatan, cerita itu sendiri memiliki makna budaya dan sejarah yang sangat besar. Mereka mengingatkan kita pada warisan kolonialisme yang kompleks, kekuatan cerita rakyat yang abadi, dan pentingnya melestarikan warisan budaya Indonesia yang kaya.
Apakah harta karun ini pernah ditemukan atau tetap selamanya diselimuti misteri? Legenda itu sendiri niscaya akan terus menginspirasi keajaiban, memicu rasa ingin tahu, dan memicu semangat petualangan untuk generasi yang akan datang.